Pada kesempatan ini sedikit kita akan membicarakan tentang pentingnya menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. Dalam riwayat yang sahih sangat banyak diceritakan tentang Rasulullah SAW menggunakan lisannya. Nabi SAW setiap bertemu dengan sahabat, yang dibicarakannya adalah hal-hal yang bersifat positif. Dia menanyakan tentang kabar ataupun keadaan sahabatnya, dan terkadang beliau menyampaikan wahyu, dan terkadang beliau gunakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru untuk kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Nabi gunakan pertemuan itu untuk nasihat menasehati satu sama lainnya. Artinya apa? Kalaulah itulah yang diteladankan oleh Rasulullah, inilah sebenarnya yang harus kita ikuti, kita lakukan ketika pertemuan-pertemuan dengan sahabat-sahabat ataupun kerabat kita. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan kita sangat penting dijaga untuk kebaikan kita, dan bisa itu juga untuk kebaikan keluarga dan bahkan masyarakat. Sahabat para tabi'in seperti Iyas al-Muzani. Iyas al-Muzani adalah ulama yang hidup pada masa tabi'in, kenal dengan cerdas dan bijaksananya. Dia mengatakan, tidak ada yang pernah mengalahkan argumentasi yang ada di hadapan saya, kecuali hanya satu orang. Orang itu selalu hadir dalam majelis saya, kata Iyas al-Muzani. Dia selalu duduk di pojok dan selalu diam, tidak pernah bertanya. Setelah kegiatan majelis, Iyas al-Muzani ini memampiri orang tersebut dan bertanya, wahai fulan, kenapa kamu selalu diam? Tidak pernah bertanya. Sementara dalam majelis itu semuanya sudah bertanya, semuanya sudah berbicara. Orang itu mengatakan kepada Iyas al-Muzani, Allah memberikan saya 2 telinga dan cuma 1 lisan, agar saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kenapa? Dengan mendengar itu akan memberikan kebaikan bagi saya. Dengan hanya mendengar itu lebih baik untuk saya. Kenapa? Ketika saya berbicara, perkataan-perkataan saya itu yang keluar dari lisan saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti. Akan kita pertanggungjawabkan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqib atid. Kata-kata yang kita lapaskan, kalimat yang kita keluarkan dari lidah kita itu akan dicatat sempurna oleh malaikat raqib dan atid. Sehingga apa? Dia memilih diam daripada mengeluarkan perkataan yang pada akhirnya itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat, banyak bicara, semakin banyak resiko kita terima. Mungkin orang bilang sekarang haters. Semakin banyak bully oleh haters. Ini resiko. Maka orang tadi mengatakan, saya lebih baik diam daripada berbicara. Karena memang kata-kata kita itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Tidak sedikit yang hari ini menyampaikan statement baik bersifatnya politik ataupun personal, yang pada akhirnya apa? Dihujani oleh bully-bully, hinaan, yang dianggap itu justru malah merendahkan individunya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu pentingnya menjaga lisan. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman tabi'in ada orang yang memiliki budak, dikenal dengan cerdas dan bijaksana. Majikannya bilang ke dia, hari ini
tolong carikan sesuatu yang terbaik dari kambing menurutmu di pasar. Pergi budak tadi ke pasar dan dia beli yang terbaik menurut dia dari seekor kambing. Ternyata yang dibelinya adalah lidah. Sampai di rumah dilihatkan kepada tuannya, ini lidah yang tidak bertulang, dimasak dan ternyata rasanya enak juga. Keesokan harinya majikannya bilang, hari ini tolong belikan sesuatu yang terburuk menurutmu dari kambing. Pergi dia ke pasar, kemudian dibawanya pulang, sampai di rumah dilihatkan kepada majikannya, ternyata yang dibelinya adalah lidah juga. Disuruh cari yang terbaik dari kambing, dibelinya lidah. Ketika diperintahkan untuk mencari yang terburuk dari kambing, ternyata dibelinya lidah juga. Majikannya bertanya, saya heran, kemarin saya perintahkan untuk mencari sesuatu yang terbaik dari kambing, kamu belikan lidah. Hari ini saya perintahkan cari yang terburuk dari kambing, ternyata kamu beli lidah juga. Kenapa? Budak yang bijaksana itu mengatakan, lidah ini adalah sesuatu yang bisa menjadikan kita lebih baik kalaulah kita gunakan untuk kebaikan, untuk berzikir, baca Al-Quran, untuk memberikan hal-hal yang baik menyenangkan kepada orang lain, mengeluarkan perkataan yang menyejukkan telinga dan perasaan orang lain, untuk menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kata budak tadi mengatakan, lidah ini juga membuat kita menjadi orang yang paling buruk. Kalau seandainya lidah ini digunakan untuk keburukan, digunakan untuk memaki, mencaci, memfitnah, membuli, mengeluarkan perkataan-perkataan merendahkan orang lain, yang pada akhirnya kata-kata yang keluar dari lisan kita itu justru sebenarnya akan merendahkan marwah kita di hadapan orang lain. Maka tidak heran budak tadi memilih yang terbaik dari kambing itu adalah lidahnya, yang terburuk juga lidahnya. Kenapa? Lidah itu memberikan kebaikan kalau digunakan untuk hal yang baik, dan juga menyebabkan kita buruk kalau digunakan untuk yang buruk. Apalagi sekarang di zaman politik. Ingat kita periode lalu, rivalitas dalam politik sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, sehingga tidak mengedukasi secara politik kepada masyarakat, karena lidahnya tidak selektif mengeluarkan kata-kata. Maka sekarang kita lihat di antara tokoh politik, elektoralnya itu, elektabilitasnya naik. Ada di antara mereka, di antaranya apa? Mereka ini yang bisa menahan lidahnya, bisa mengatur kata-kata yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, memberikan kenyamanan dan kesejukan. Maka ada di antara tokoh politik yang pada akhirnya elektabilitasnya naik karena di antaranya apa? Dia tahu Nabi mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan kita manusia itu tergantung pada sikap kita menjaga lidah kita. Lidah penentu keselamatan diri kita. Tidak sedikit persoalan kecil itu bisa membunuh satu sama lainnya hanya salah dalam berucap. Viral kalau kita lihat di media massa, hanya kasus kecil akhirnya mau membunuh satu sama lainnya. Kenapa? Ini bahayanya lidah. Ingin selamat, jaga lidah, kata Nabi. Tahu Nabi mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan kita manusia itu tergantung pada sikap kita menjaga lidah kita. Lidah penentu keselamatan diri kita. Tidak sedikit persoalan kecil itu bisa membunuh satu sama lainnya hanya salah dalam berucap. Viral kalau kita lihat di media massa, hanya kasus kecil akhirnya mau membunuh satu sama lainnya. Kenapa? Ini bahayanya lidah. Ingin selamat, jaga lidah, kata Nabi. Itu luar biasa. Termasuk kita. Selama ini pengalaman hidup kita rasakan ketika baik kata-kata keluar dari mulut kita yang pada akhirnya banyak orang nyaman bersahabat dengan kita. Sebaliknya, ketika kata-kata selama ini tidak selektif,
yang tidak mempertimbangkan perasaan orang lain, yang pada akhirnya orang sudah mulai merenggang dengan kita. Tidak hanya sebatas sahabat, termasuk keluarga kita. Hilang kenyamanan. Kenapa? Secara verbal komunikasi kita tidak baik. Saudaraku dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi melewati bangkai kambing. Nabi mengatakan kepada sahabat, "Maukah kalian membeli bangkai kambing ini?" Sahabat mengatakan, "Tidak, Nabi. Apalagi kambingnya saya tengok itu cacat, tanduknya rusak. Hidup saja saya tidak mau membelinya." Apa kata Nabi? Tahu tidak kalian? Bangkai kambing ini kalian makan, itu lebih ringan dosanya daripada lidah yang kita gunakan untuk mencela orang lain. Bangkai kambing yang kita makan lebih ringan dosanya daripada ghibah, sikap kita yang mudah menceritakan aib orang lain. Saudaraku dalam hati Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Hati-hati, lidah ini yang menyebabkan kita hancur dunia dan akhirat. Al-abdu la yatakallam kalimatan yanzulu biha ilfin nar ma bainal masyriq wal maghrib. Kata Nabi, lidah ini kalau seandainya berbicaranya itu kita tidak baik, kita tidak pandai berbicara, keluar kata-kata yang tidak baik, lidah inilah yang menyebabkan kita terjun ke dalam neraka, yang dalam nerakanya itu antara barat dan timur. Dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Nabi melewati bangkai kambing. Nabi mengatakan kepada sahabat, "Maukah kalian membeli bangkai kambing ini?" Sahabat mengatakan, "Tidak, Nabi. Apalagi kambingnya saya tengok itu cacat, tanduknya rusak. Hidup saja saya tidak mau membelinya." Apa kata Nabi? Tahu tidak kalian? Bangkai kambing ini kalian makan, itu lebih ringan dosanya daripada lidah yang kita gunakan untuk mencela orang lain. Bangkai kambing yang kita makan lebih ringan dosanya daripada ghibah, sikap kita yang mudah menceritakan aib orang lain. Saudaraku dalam hati Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Hati-hati, lidah ini yang menyebabkan kita hancur dunia dan akhirat. Al-abdu la yatakallam kalimatan yanzulu biha ilfin nar ma bainal masyriq wal maghrib. Kata Nabi, lidah ini kalau seandainya berbicaranya itu kita tidak baik, kita tidak pandai berbicara, keluar kata-kata yang tidak baik, lidah inilah yang menyebabkan kita terjun ke dalam neraka, yang dalam nerakanya itu antara barat dan timur. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat, "Wahai sahabat, tahu tidak kalian apa penyebab orang banyak sekali masuk surga?" Sahabat diam dan Nabi mengatakan, penyebabnya adalah taqwallah wa husnul khuluq. Karena bertakwa kepada Allah, karena serius dia beragama dan baik perangainya. Kemudian Nabi kembali bertanya, tahu tidak kalian apa penyebab orang banyak masuk neraka? Sahabat terdiam dan Nabi mengatakan, yang menyebabkan orang banyak masuk neraka itu diantaranya disebabkan oleh lidahnya dan kemaluannya. Lidahnya. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selamatkan hidup dunia dan akhirat kita dengan lidah kita. Berbicara yang baik. Kenapa? Sekali lagi ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari akhir. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Iman kita ini tidak bisa tegak lurus kecuali hati kita sudah lurus. Hati kita ini sulit untuk lurus kalau lidah kita tidak lurus. Kalau lidah kita selalu mengeluarkan perkataan tidak baik, berbohong, memfitnah, menggunjing, merendahkan martabat orang lain, melecehkan secara verbal. Saudaraku dalam hati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pepatah Arab dikatakan as-saratul qadam aslam min as-saratil lisan. Tergelincirnya kaki kita ini, kata pujangga Arab, jauh lebih selamat daripada tergelincirnya lidah
kita. Tergelincir kaki kesleo diobati bisa. Tergelincir lidah kita, banyak orang yang akan mengeroyok kita, hilangnya kepercayaan kepada kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka tidak berlebihan. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun itu menjumpai Fir'aun, Allah juga ingatkan, qula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkar aw yakhsha. Wahai Nabi Musa dan Harun, kata Allah, nanti kamu akan menjumpai Fir'aun, itu musuh besarmu, tapi tolong, qula lahu qawlan layyina, tolong berbicara dengan Fir'aun itu dengan lemah lembut. Apa pentingnya? La'allahu yatazakkar aw yakhsha. Dengan kita tetap memperhatikan etika dalam berbicara, santun dalam berbicara, paling tidak itu cara kita mengingatkan dan membangun kesadaran dia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi mengatakan, barang siapa mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir, maka berbicaralah yang baik, kalau tidak diam. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita yang termasuk hamba Allah yang rajin menjaga lisan kita, yang pada akhirnya kita terselamatkan dengan kebaikan-kebaikan lisan kita di dunia dan di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran. Teramat banyak salah dan silap saya mohon dimaafkan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.